Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini saya bertamu ke rumah seorang star yang menjadi legend di baladera musik Indonesia. Dia mengkomandoi grup band Dewa 19. Dan tidak hanya itu, beliau juga penyanyi, kemudian pemain musik, kemudian juga pengusaha, dan sekaligus politikus. Saya kira multi talenta. Saya nggak tahu ini dari gen bapaknya atau ibunya semua diborong sendiri. Nama beliau dari tahun 90-an udah berkibar. Malah majalah Rolling Stone mengabadikan beliau sebagai legenda musik yang abadi di Indonesia. Dan sore ini saya kepingin ngobrol-ngobrol karena dapat kabar menarik bahwa di 2 konser beliau di Medan, di Bandung atau di JIS saya lupa, itu ibu negara datang. Bahkan di Medan ibu negara dan kepala negara datang. Yang menarik dan itu menjadi bicara di mana-mana, bahwa beliau tidak menyapa sama sekali kepala negara dan ibu negara. Dan tentu saja kita ingin bertanya, kenapa beliau kok berbeda dengan yang lain? Yang lain malah minta-minta untuk bersalaman dengan kepala negara. Kalau ini malah nyapa pun tidak, apalagi salaman. Selamat sore, Mas Dari. Selamat sore, Pak Karni Ilyas. Terima kasih atas kedatangannya. Saya pikir saya yang harus kedatangan kan saya harus ke studio. Kan sibuknya luar biasa. Saya dengar malam ini aja ada 2 show. Jadi kalau saya ke sini hilang 1 show ini. Enggak. Harusnya sore ini 1 show juga. Apa alasannya sampai kepala negara nggak diterima? Apalagi kalau Presiden ALC nanti datang. Enggak, itu sebenarnya beritanya begini Bang Karni, saya mengilustrasikan ya. Jadi media itu ada yang memang sengaja untuk membuat berita supaya orang menonton ya. Clickbait kalau bahasa sekarang. Jadi misalnya gini Bang Karni, waktu kemarin kita konser di Bandung, kan konser dibuka kan dari jam 2 siang, sementara Dewa itu manggung jam 8 malam, tuh. Nah, adalah beberapa media yang ya bukan media mainstream tentunya ya, kalau mainstream kan nggak mungkin seperti itu. Mereka, memfoto konser yang masih sepi, Ya, lalu beritanya konser Dewa 19 di Bandung sepi. Nah, kira-kira itu berita dari Medan Tribun itu kira-kira seperti itu, Bang. Jadi, faktanya sebenarnya begini, agak chaos sebenarnya di lapangan itu kan, kita kan nggak tahu Pak Presiden mau datang atau enggak kan kita nggak tahu. Jadi kita itu hanya mendapat, rundown dari panitia, gitu. Begitu saya tahu Bu Iriana datang, saya menyapa, gitu. Saya nggak tahu kalau Pak Jokowi nggak datang, saya nggak tahu. Bahkan Firza malah diperintah sama orang di dalam, saya nggak tahu orang di dalam itu panitia, kayaknya bukan panitia ya. Firza tuh diperintah malah nggak boleh menyapa. Firza penyanyi satunya Dewa lagi, nggak boleh menyapa. Jadi simpang siur gitu. Terakhir tiba-tiba datang Once menyapa. Jadi karena kan kalau penyanyi itu kan dia kan posisinya di belakang panggung terus, Bang. Jadi informasi itu dapat. Sementara saya kan di atas panggung nggak tahu apa-apa gitu. Jadi mhm. nggak ada yang perintahkan saya untuk menyapa, juga nggak ada yang perintahkan saya untuk tidak menyapa. Firza itu diperintahkan untuk tidak menyapa. Mungkin Pas Pampres nggak mau tahu kalau di situ ada Pak Jokowi atau bagaimana. Tapi faktanya ada orang yang memerintahkan Firza untuk tidak menyapa.
Tapi tiba-tiba Once keluar, saat dia keluar dia menyapa. Jadi kondisinya tuh chaos itu, Bang. Kacau kacau. Beritanya yang cocok, yang enak ya Ahmad Dhani tidak menyapa. Tapi memang enggak kan? Saya menyuruh Andra untuk menyapa justru malahan. Ketika Once sudah menyapa, sebenarnya saya agak kesel ketika Once menyapa tuh saya agak kesel, karena dia kan bukan member gitu, harusnya bukan dia yang menyapa, harusnya saya yang menyapa sebagai the owner of the band gitu ya, Iya, sebagai apa ya, leader lah. Sohibul Bait, Iya, ya kan. sorry Once bukan Sohibul Bait, dia cuman Yes. guest star aja gitu, kok dia yang menyapa duluan, itu membuat saya kesal juga sebenarnya. Dia bukan Sohibul Bait-nya saya, harusnya saya menyapa. Nah, setelah Once menyapa, saya perintahkan Andra, ada Pak Presiden silakan menyapa. Apa, ke Yuke juga, "Ayo Ke, silakan ada Pak Presiden, ayo kasihlah ini." Terus apa, ada siapa lagi, Andra, Yuke, Agung drummer, dia juga berdiri, "Selamat datang Pak Presiden." Saya tidak menyapa, tapi saya menyuruh anggota dewa semua sebagai Sohibul Bait untuk menyapa gitu. Kenapa Saiful Bahit nggak langsung, "Oh iya ya, selamat datang Pak Presiden Republik Indonesia." Kan Karena harusnya udah begitu. keduluan Once, saya kesel. Udah keduluan Once, terus terang saya kesel gitu, keduluan Once. Kalau Tapi memang kondisinya memang seperti itu, kondisinya seperti itu. kalau yang di Bandung, Yang di Bandung kenapa? Yang di Bandung saya menyapa, Bu Iriana saya menyapa, di Bu Ri JIS Bu Iriana saya menyapa. jadi Dan menurut orang-orang, di lingkaran istana, tidak ada bentuk kekecewaan Pak Presiden kepada saya itu nggak ada. Jadi artinya sebenarnya, Pak Presiden pun merasa sudah disapa dengan saya. Karena, eee, menurut lingkaran istana, nggak ada masalah Pak Presiden dengan saya itu happy-happy aja gitu dia. kepolisian selalu nggak ada masalah, walaupun ada walaupun ada masalah. Iya begitu, mungkin gitu ya. Jadi saya santai-santai aja gitu, santai aja. Dan lagi kan gini Bang, sebenarnya kan kita bingung, kalaupun misalnya, tidak menyapa, apakah itu dewa melanggar adab? Yang satu itu kan juga masih perdebatan, ya kan. Kita kan nggak tahu Ya, adabnya gimana kan. Kalau menurut negara demokrasi kan presiden itu kan, eee, pelayannya rakyat kan sebenarnya kan. Cuman karena mungkin Indonesia ini terlalu lama dijajah, atau mungkin dulunya monarki, jadi seolah-olah presiden itu adalah raja, gitu loh. kita orientasi vertikal ya jelas. Iya, makanya dari itu. Dan saya juga bingung, apakah ketika seorang presiden datang itu rakyat wajib menyapa? Nah itu kan menjadi perdebatan Bang, iya apa enggaknya kan? Jadi orang menghubungkan dengan, Mas Dadi itu pernah dipenjarakan, oleh apa ya, rejim sekarang. Bukan, kalau menurut saya sudah melakukan investigasi. Yang memenjarakan saya itu bukan Ahok, juga bukan presiden. Jadi ada semacam lingkaran kekuasaan yang memang yang bisa mempunyai kekuasaan untuk memenjarakan seseorang gitu. Cuman kalau misalnya, presiden diem aja, ya itu lain cerita ya. Tapi, eee, menurut saya bukan Ahok, karena yang melaporkan saya itu bukan Ahok, nggak kenal yang melaporkan saya, dan menurut beberapa sumber, itu memang ada salah satu pengusaha yang ya kan menurut Pak Mahfud MD kan memang hukum itu kan seperti hukum di Indonesia itu kan seperti industri. Artinya siapa yang punya duit ya dia menguasai industri itu. Jadi menurut saya ini adalah seorang pengusaha yang mungkin nggak suka sama saya atas, pilgub DKI 2016 dan ya kalau saya sih sampai sekarang nggak pernah berpikiran bahwa itu adalah perintah dari presiden untuk memenjarakan saya, Jadi sampai sekarang. clear. Sampai sekarang saya berpikir seperti itu. Jadi bukan gara-gara itu nggak disapa. Bukanlah. Menurut saya sih saya sudah menyapa menurut saya gitu. Cara saya menyapa kan beda-beda, ya kan? Menurut saya sih saya sudah menyapa menurut saya. Lah, tapi kan jelas pada tahun 2019, 2014 dukungannya kan bukan ke Presiden Jokowi, Oh iya itu kan lain lain dukungan kan ke lain cerita. Prabowo. Iya Artinya di dicap oposisi lah. iya.
Makanya ketika Alhamdulillah sampai sekarang saya masih dicap oposisi. ya susah diubah itu, kecuali ada deklarasi. Ya sebenarnya biarlah ini menjadi misteri aja kan. Apa yang nggak disukai dari Jokowi sehingga tetap tidak memilih Jokowi? Kenapa kenapa? Apa yang tidak disukai dari Jokowi? Kenapa 2 kali pemilihan nggak memilih Jokowi? Ya itu kan masalah selera, Bang. Itu kan masalah selera kan. Masalah selera. Ya Pak Jokowi bukan selera saya aja gitu loh. Kenapa saya suka Queen? Ya karena selera saya Queen. Kalau ditanya kenapa Ahmad Dhani nggak suka Bon Jovi? Saya nggak suka Bon Jovi gitu loh. Orang lain bisa suka Bon Jovi kan banyak Boleh penggemarnya. aja ya, Heeh. tadi dia sukanya Frank Sinatra dia bilang. Frank Sinatra saya suka. Michael Bublé saya kurang suka. Ya kan nggak bisa kenapa Ahmad Dhani nggak suka Michael Bublé loh? Saya udah pernah dengerin Frank Sinatra, ngapain denger Michael Bublé gitu kan? Itu cuma masalah selera aja sih, Bang. Adapun beberapa kebijakannya, tidak hanya Pak Jokowi, banyak sih kebijakan-kebijakan rezim ini yang saya juga kurang setuju kan banyak juga. Tapi lepas dari oposisi dan nggak oposisi, banyak yang menduga, eee, Mas Radi itu kesal ya sama rejim sekarang, Nggak kesal banyak yang menduga, Bang, banyak yang tahu. banyak yang tahu, gara-gara juga konsernya di berbagai tempat mau tampil terhalang atau Ya, dihalangi. itu sejak zaman waktu, 2018 saya kampanye kan dapil saya itu kan di Surabaya ya, Surabaya Sidoarjo. Selama 2018 saya bikin diskusi kecil aja nggak dapat izin dari polisi. Diskusi. Diskusi kecil aja di Surabaya itu nggak dapat izin dari polisi. Pokoknya nggak boleh ada nama Ahmad Dhani di Surabaya maupun di Sidoarjo. Nggak tahu saya itu atas perintah siapa, saya nggak tahu. Ya katanya gara-gara itu juga kesal sama rejim, simbol dari rejim tentu presiden. Ya bisa saja ya, bisa saja. Karena itu bawah sadarnya nggak kepingin menyapa, bawah sadar. Nggak sadar tapi. Enggak sih sebenarnya saya sih diperintah menyapa sama sama partai saya disuruh perintah menyapa. Lah saya dengar lagi, ini bukan presiden, ketua DPR mau salaman aja ditinggal pergi ke toilet dan nggak keluar-keluar. Bukan ditinggal pergi, Bang. Kan Gimana ceritanya itu? ya kan begini, saya juga nggak ada yang ngabari. Kan itu chaos juga, nggak ada yang ngabari kan harusnya minimal kan gini ya, biasanya pejabat negara itu minimal ada tim advance, bener nggak, Bang? Ya, Ya kan, biasanya ada tim advance, biasanya ngabari ke manajer, "Pak, kayak Bang Dasko mau ke sini misalnya, itu pasti ada tim advance dulu nih." Fadlizon waktu jadi wakil DPR dulu juga mau ke sini selalu ada tim advance, ngomong ke manajer, "Mas, Pak Fadli sudah menuju arah sini." "Oh ya siap," gitu. Ini nggak ada tim advance sama sekali, jadi saya nggak tahu, tiba-tiba perut saya mules, saya cari tisu, banyak saksinya semua anak di situ tahu semua, anak-anak dewa tahu semua saya lagi mules, "Mau ke mana? Ngapain?" "Ini tisu basah ya buat cebok," kan pasti kan. Bahasa halusnya cebok apa? Nggak ada ya? Nggak ada bahasa halusnya, Bang. Iya, tisu basah, tisu kering, saya bawa ke toilet. Udah, ternyata selama saya di toilet, memang saya kalau BO lama, Bang. Iya, ceboknya aja 5 menit. bukan gara-gara Mbak Puan ada di Bukan ruang tamu. bukan bukan. Enggak, kalau Mbak Puan ya saya ditanya lagi apa alasannya kalau Mbak Puan, kalau presiden tadi kan banyaklah alasannya, konser di mana-mana dilarang, Enggak lah. habis itu Itu bukan presiden itu, Bang. iya, tapi kok dibiarin aja kan Bukan begitu. presiden itu. Ada omisi delik di situ, Iya. delik pembiaran. Oh, iya. Lah, sekarang keaktifan di politik apa? Kalau musik kan saya udah dengar tadi itu. Saya mungkin ya, saya mungkin, eee, kan Bang Dasko kan, eee, saya kalau di partai kan wasekjen, ada beberapa wasekjen, saya salah satunya di Partai Gerindra. Nah mungkin sekarang ini kan ketua Bapilunya kan Bang Dasko.
Nah, mungkin saya Kordapil di Jawa Timur. Jadi mungkin saya nanti bertanggung jawab tentang perolehan suara Prabowo dan Gerindra di Jawa Timur. Tugas dari partai ya. Tapi caleg juga kan Caleg juga di di Jawa Dapil Timur? 1 ya, Surabaya Sidoarjo. Alhamdulillah kali ini mungkin mudah izinnya Bang, kalau kampanye. Kalau Ada dulu kan sulit. apa tanda-tandanya dari presiden udah mau datang ke konser itu? Mungkin ya, mungkin ya. Kan sekarang kan Gerindra ada bagian daripada kekuasaan. Jadi kayaknya ya kayaknya mungkin 2024 ini 2023 ini mungkin saya udah mulai kampanye ya. Mungkin alhamdulillah kayaknya sih aman-aman aja. Nggak seperti waktu tahun 2018, 5 tahun yang lalu. Itu berat banget itu. Bikin diskusi kecil aja nggak dapat izin dari polisi. Ya sekarang kan di dalam pemerintahan, Ya, ya makasih izin kan Prabowo juga kan sekarang. iya, Jadi gampang lah iya. izin. Lah, kapan mau dideklarasikan? Belum itu, belum itu. Deklarasi presiden, Ya Presiden Pak Prabowo, Prabowo. Belum itu, belum ada. Presiden Ahmad Dhani berikutnya dong. Belum. Ahmad Dhani nanti 2039, Bang. Oh Insya 2039, Allah, ya. udah boleh dideklarasi. Boleh, boleh nanti. Ya sekaligus saja Hah? ketika deklarasi Prabowo, sekaligus deklarasi Ahmad Dhani. Kalau Prabowo deklarasi itu kan setelah itu kan, setelah pendaftaran kan? Iya, Iya. lah kan itu juga perlu diumumkan di Jawa Timur. Iya, Nah, sekaligus saja umumkan Ahmad Dhani itu 39. 2039. Bisa juga, Bang, bisa juga itu. Jadi nggak ganggu Prabowo kan. Enggak. 2039 enggak. Lah Enggak ganggu Prabowo juga enggak ganggu senior-senior. Kan di Gerindra juga ada senior, Bang. tapi nunggunya sampai 39 kayak nunggu semua orang-orang itu udah nggak ada. Enggak, Bang. Kalau enakan jadi presiden udah tua, Bang, enakan. Jadi pensiunnya udah tua gitu loh. Emang udah waktunya pensiun. Kalau pensiun masih muda agak stres juga. Saya kira menunggu yang senior-senior udah nggak ada itu. Jadi aman gitu. Lah ketika Prabowo memutuskan bergabung dengan pemerintah, itu Mas Dhani itu kaget atau protes atau langsung terima aja? Kalau dari hati kecil yang paling dalam sebenarnya saya kurang setuju sebenarnya. Tapi kalau begitu dengan alasan-alasan yang diberikan, termasuk salah satunya nih Bang ya, waktu saya di penjara, itu ada perintah dari petinggi-petinggi untuk tidak memberikan kenyamanan buat saya di penjara. Sampai segitunya loh. Apa yang dialami di Nantilah penjara? 2024 nanti saya kabarkan. Sekarang nggak enak karena mereka-merekanya masih 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 apa ya, masih memegang jabatan-jabatan. Apa perintah itu dilaksanakan di bawah? Iya, dilaksanakan setengah-setengah. Karena mereka juga takut kan kalau mereka melaksanakan perintah itu, kalau Prabowo menang jadi presiden, mati mereka. Karutannya juga mikir-mikir kan. Jadi mereka, nah inilah apa namanya itu, backstreet lah. Mereka melindungi saya itu backstreet gitu. Jadi ada pemberontakan juga dari mereka? Iya, bukan pemberontakan, mereka berpikir juga Bang, kalau yang waktu tadi 2019 yang menang Prabowo, pusing juga mereka kan. Jadi mereka backstreet mereka melindungi saya backstreet. Jadi perintah dari atasan itu tidak 100% mereka lakukan. Nah, setelah Prabowo bergabung Bang, kan itu kan juga 2019 juga kan, Iya iya. Oktober, perintahnya langsung kasih Ahmad Dhani kenyamanan, begitu. Jadi kalau kita nggak setuju ya bingung juga, begitu Prabowo masuk masuk pemerintahan, saya juga nyaman di penjara jadinya gitu kan, gitu. Harusnya bilang terima kasih Pak Prabowo. Iya, sudah dong, sudah. Terima kasih Anda udah bergabung. Kalau enggak, waduh mati kita di penjara nih, Bang. Tambah 2 tahun lagi jangan-jangan kan kita kan nggak tahu. Seandainya misalnya Prabowo nggak bergabung gitu ya. Saya sih siap-siap aja sebenarnya, Bang. Saya sih siap-siap aja kalau
Kalau Prabowo mau mati-matian waktu itu menjadi oposisi terus ya, saya sih siap-siap aja, cuman kadang-kadang istri nggak kuat, ibu saya nggak kuat, gitu loh, anak-anak saya nggak kuat. Repot juga ketika perjuangan itu dilakukan udah punya istri, udah punya anak. Kalau Soekarno dulu kan zaman di penjara kan belum punya anak, Iya, lebih enak dia. dia baru punya Ibu Inggit, Iya, belum belum punya Fatmawati. Fatmawati. Fatmawati cuma nerima enaknya aja dia waktu Soekarno jadi presiden kan. Ya kan Ibu Inggit udah antar ke gerbang. Begitu, jadi sebenarnya dalam hati kecil ya kurang setuju lah gitu loh, kurang setuju. Cuman ya situasinya bagaimana gitu. Mungkin mungkin keadaan bisa lebih parah kalau misalnya Prabowo tidak bergabung ke dalam pemerintahan ini. Untuk rakyat, ada untungnya nggak Prabowo bergabung? Nah itu saya nggak bisa jawab ya, saya nggak tahu Bang. Yang jelas banyak rakyat yang marah juga kan sebenarnya kan, banyak Iya. rakyat yang marah juga. Jadi, tapi dari sisi itu kan dari sisi politik tadi. Kalau dari sisi, seni atau musik, tidak ada nggak terganggu ya dengan masuk penjara itu? Kalau itu sih banyak semua orang udah tahu Bang, kalau itu memang memang apa ya, seperti mengutip Prof. Mahfud MD kan, bahwa memang hukum itu adalah sebuah industri. Jadi, ya kalau udah industri ya orang seperti saya bisa dikriminalisasi gitu. Dan orang banyak, rakyat itu banyak udah tahu bahwa itu memang kriminalisasi. Kan nggak ada kesalahan saya yang sebenarnya nggak ada gitu. Wah, mungkin Bang Karni nggak tahu vonisnya, vonis saya. Se 11 bulan apa? Nggak, vonisnya apa? Ini apa, Bersalah atau tidaknya, enggak, apa diktumnya. heeh, kan ada terbukti salah membunuh gitu lah. Ahmad Dhani tahu, Bang Karni tahu nggak apa? Ya kalau dari tuduhannya terbukti salah, apa, menghujat pertama, kedua menghina. Itu nggak ada dong Bang kalau di pasal itu, bukan. Menghina ada, Nggak ada. Menghina siapa? menghina bilang idiot itu loh, Hah? bilang idiot itu loh, dianggap menghina orang yang Oh yang itu, kan saya di penjara bukan gara-gara itu. gara-gara Saya di penjara menghujat. gara-gara Twitter. Ya itu menghujat juga. Twitter tweet-nya bunyinya gini, "Siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang wajib diludahi mukanya." Iya, Iya. itu menyebarkan kebencian. Iya, tapi vonisnya bukan begitu, Bang. Apa, Vonisnya itu eee, terbukti memberikan ujaran kebencian kepada umat Nasrani dan etnis Tionghoa. Karena apa? Karena memang pasalnya itu, Bang, pasalnya itu harus ada unsur SARA. ya tapi kan dari ucapan tadi nggak ada unsur Nggak ada, dari makanya tweet itu. itu nggak ada Nggak ada, tapi vonisnya harus seperti itu, karena supaya masuk ke dalam pasal itu. pasal ITE SARA, gitu loh. Heeh. Nah, orang nggak percaya, Bang. Orang nggak percaya saya Saya memberikan juga ujaran. nggak Hah? saya juga baru dengar ini. Iya, itu di putusan hakimnya seperti itu Nggak bunyinya. sah itu putusan. Iya. Nah, kalau misalnya itu sah, menurut Bang Karni itu nggak sah, benar. Kalau misalnya itu sah, misalnya saya terbukti memberikan ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa dan, umat Nasrani, saya masuk penjara dipukulin orang Kristen Bang, pasti Bang. Nggak mungkin, nggak. Iya kan? Karena saya tanya sama Abang, kenapa Ahok tidak ditaruh di Cipinang waktu itu? Takut dipukulin. Nah, berarti berarti apa? Berarti vonisnya sah kan berarti kan? Karena dengan faktanya sesuai. Loh iya, kalau saya sah, faktanya sesuai, memberikan ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa dan umat Kristiani, emang nggak ada umat Kristiani di penjara yang jagoan, Bang, ya kan? Apalagi Tionghoa di Cipinang. Ini yang jagoan banyak, Bang. Kalau emang bener faktanya seperti itu, vonisnya, ya habis saya di penjara. Dipukulin orang pasti. Baik, sekarang kan kita mau, pemilu lah, kalau jadi ya 2024. Mhm. Soalnya kata pengadilan kan nggak sah pula nggak ditunda. Ngopi dulu, Bang. Pertanyaannya, Hmm. ada 3 calon, Yes. ada Ganjar, Ya. Anies, Ya. Prabowo. Yes.
Sebagai pribadi pilih mana? Ya sebagai pribadi kan saya harus tetap mendukung Prabowo, Bang. Jadi sebenarnya ada fakta menarik sebenarnya, Bang, yang perlu diungkap ya. Jadi ketika umat ini reuni 212 di waktu itu di mana ya? Di Ancol ya? Monas kali. Di Monas, sorry ya, di Monas ya, di Monas. 212 di Monas, tahun 2018. Berdoa semua tuh umat tuh, supaya Prabowo jadi presiden. Itu sebenarnya doanya itu sebenarnya dikabulkan, Bang, sebenarnya, Bang. Belum. Nah, cuman tidak untuk 2019. Kan kita ini merasa kita ini lebih hebat, kita ini merasa kita lebih hebat dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu puluhan tahun, Bang, berdoa supaya punya anak. Puluhan tahun berdoa. Abang kan tahu kan ceritanya kan? Baru setelah usia tua baru mendapatkan anak. Nah, kita ini yang waktu 2018 ada di Monas, kumpul 212 berdoa semua supaya Prabowo jadi presiden, mau doanya setahun langsung makbul, Bang. Kan berlebihan sebenarnya gitu loh. Menurut saya nih dari kacamata saya, ya mungkin Allah itu mengabulkan, tapi nggak di 2019. Ya tapi kan Nabi Ibrahim dia sendiri. Ini kan ribuan orang sekaligus berdoa. Ya ribuan itu belum tentu selevel sama Nabi Ibrahim, Bang. Jutaan orang itu belum tentu selevel sama Nabi Ibrahim loh, Bang. Nabi Ibrahim itu puluhan tahun loh berdoa. Kurang deket apa Nabi Ibrahim sama Allah coba? Baru dikabulkan dapat anak udah usia 90 atau 80. Jadi Menurut saya sebenarnya yang saya rasakan 2018 itu doanya sebenarnya kabul sebenarnya. tapi ditunda. Cuman mungkin buat 2024 gitu loh. Eh, Makanya saya masih percaya itu 2024 itu masih percaya saya doa itu terkabul sebenarnya. Cuman orang-orang itu terlanjur pesimis gitu loh. Jadi kalau begitu perlu 212 lagi untuk Anies. Mungkin. Mungkin buat 2029 kan maksudnya Bang Ardi. Ya, supaya kekuatan doanya terkabul lagi. Gitu. Iya. Tapi ya antara Anies dan Prabowo secara politis pasti harus pilih Prabowo. Oh iya Katanya dong. Gerindra. Iya. Ya makanya pertanyaan tadi secara pribadi. Secara pribadi sih saya sama aja lah Bang. Menurut saya secara pribadi Anies punya kelebihan, Prabowo punya kelebihan. Ya masing-masing punya kelebihan menurut saya. Kan saya kenal dua-duanya kan gitu kan. Jadi menurut saya Prabowo punya kelebihan masing-masing, Anies juga punya kelebihan. Saya termasuk kader Gerindra yang tidak mau menjelek-jelekan Anies Baswedan. Tidak mau terjebak, kan banyak juga kader-kader yang selalu menjelek-jelekan Anies Baswedan. Sampai saya tanya serius sama Bang Dasu, "Bang, ini kader-kader itu jelek-jelekin Anies Baswedan apakah ada perintah dari DPP?" Kagak ada itu, Ya kenapa Datik aja. ya kan? Datik Prabowo. Kenapa? Kenapa Datik Prabowo aja. Oh iya. Pemirsa, jadi Anies punya kelebihan. Tapi Prabowo juga punya kelebihan. Dan Ahmad Dhani juga punya kelebihan. Karena itu Ahmad Dhani siap untuk jadi presiden 2039. Kita ketemu Kani Ilyas Club yang akan datang.